Kita sudah terhubung Ya. dengan koresponden Istiarto Sigit. Saat ini dia sudah bersama Ketua Umum Umum PDI Perjuangan. Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Istiarto, silahkan. Ya, selamat siang Eva dan juga Indra. Betul sekali saat ini saya berada di daerah Kebagusan, kediaman Ketua Umum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tadi pagi juga baru saja memberikan hak politiknya, Megawati Soekarno Putri. Bu Mega, terima kasih atas waktunya. Bu Mega, bagaimana Anda melihat jalannya Pilkada DKI Jakarta sejak putaran pertama sampai dengan saat ini, Bu? Ya, kalau saya lihat memang suasananya berbeda dengan yang pilkada lain. Karena 2017 ini kan sebetulnya 101. Nah, yang 100 itu kan sudah selesai. Dan alhamdulillah keadaannya dalam keadaan kondusif. Nah, karena DKI ini sebagai sebuah provinsi dan maka dibilang khusus harus mencapai menang 50% plus 1. Seharusnya kemarin putaran pertama Pak Ahok kan unggul. Nah, kita tentunya sedang berupaya untuk bisa mencapai sampai 50 plus 1 itu pada putaran 2 ini. Nah, kalau pada awalnya di media sosial kan sepertinya begitu banyak berita yang sebetulnya bisa mendatangkan keadaan tidak menjadi kondusif. Tapi kalau saya perhatikan dari pagi, karena saya terus biarpun di sini memantau, insya Allah semuanya bisa ditanggulangi. Karena kembali seperti yang saya satu ini sebetulnya sama saja dengan yang 100 itu. Suasananya dan sebagainya harusnya kondusif. Karena ini sebuah pembelajaran bagi masyarakat dan tentunya juga aparat untuk bagaimana hakikinya pesta demokrasi itu. Yang penting tapi sebenarnya yang terpenting. Jadi pelaksanaan dan pelaksananya itu kan sebetulnya teknis. Tetapi justru yang namanya hak pilih dari masyarakat itu yang harus betul bisa didinamisir untuk sampai mencapai maksimal. Dan kalau saya tadi mendengarkan juga masukan-masukan, ternyata masih ada tempat yang antara lain surat suara dan sebagainya dan panggilan itu belum bisa dapat atau sepertinya dihilangkan. Nah, hal-hal seperti ini kan bagi saya bukan memberi pelajaran yang positif bagi masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada, terutama di DKI. Harusnya hak pilih mereka itu diberikan sebuah ruang seluas-luasnya untuk bisa ikut istilahnya nyoblos. Artinya memang secara keseluruhan masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam perjalanan Pilgub DKI itu sendiri, Bu. Di 2012, PDI Perjuangan mengusung Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama berhasil menuju kursi DKI 1. Saat ini kembali lagi PDI mencoba mengusung pasangannya, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Secara strategi pemenangan, Bu, kalau kita lihat di tahun 2012 lalu. Ya, itu yang ada hal yang bagi saya sebetulnya cukup memprihatinkan karena khusus di DKI ini itu kan nuansa saranya ada. Padahal kalau namanya saja pesta itu mestinya kan semua bergembira. Apalagi untuk kalau di politiknya bagaimana berdemokrasi itu kan artinya setiap hak pilih seseorang itu dipertanggungjawabkan baik pada dirinya dan pada orang lain. Apa maksudnya? Karena demikian teknisnya ketika kita masuk ke TPS kan namanya luber. Kita bebas rahasia. Ya, kan memang kalau dilihat umpamanya saya karena sudah pakaian kotak-kotak orang semuanya bisa melihat wah Ibu Mega pastilah dukungnya siapa. Tapi kan kalau di TPS itu kan seharusnya ya rahasia. Bisa saja mungkin menit itu beralih pilihan.
Tapi yang saya himbau, sebenarnya untuk apa toh pilkada ini atau yang namanya pemilu, pemilihan umum. Jadi kan berarti pemilihan umum, kalangan umum disuruh untuk mempergunakan hak-haknya sebagai warga negara untuk memilih seseorang. Nah, seseorang ini nih sebetulnya apa? Dia itu dijadikan pemimpin untuk menjadi pemimpin pemerintahan. Di mana? Ya di wilayahnya masing-masing. Seperti kalau presiden ya tingkatnya nasional. Nah, tapi kan bukan untuk lalu harus memilih pemimpin itu dengan subjektivitas. Melihat mungkin, oh orang itu kok tidak berkumis ya. Saya ingin harus semua pemimpin berkumis, begitu. Ada yang mungkin, oh kenapa warnanya dia hijau ya. Saya inginnya warnanya merah, kan begitu. Tapi tidak bisa kalau yang namanya semuanya itu dengan perlakuan intimidasi, lalu diteror, dan juga dengan perkataan-perkataan sepertinya hak-hak seorang itu dikurangi. Karena tidak bisa seperti begitu. Karena menurut saya, pengalaman saya ini kan sudah cukuplah bermain politik, berada di kancah politik. Jadi bagi saya sangat saya upayakan. Saya adalah orang ketika masih namanya PDI, saya berjuang untuk bagaimana pada waktu itu bisa kita kalau dikatakan dikalahkan, kan yang namanya cara-cara dengan yang menurut saya hari-hari ini dilakukan nuansanya dengan sara dan sebagainya. Tapi kami kan tetap dengan aturan-aturan konstitusi yang memang ada. Sehingga dengan demikian masyarakat pun menghadapi pesta demokrasinya ini tidak dengan rasa was-was karena intimidasi, lalu datang juga dengan full support pada hak pilih yang akan dilakukan. Nah, sebenarnya itulah idealnya kita melakukan pemilihan untuk memilih seseorang. Alangkah sayangnya kalau menurut saya ternyata ketika orang dibuat demikian rupa emosinya, termanipulasi, akibatnya orang tuh berikut toh, tapi dengan emosi, bukan dengan pikiran yang objektif dan rasional. Dengan tadi milih apa toh? Kan mau memilih pemimpin dapat mensejahterakan warga rakyat yang ada di wilayahnya itu. Jadi saja saya politik tentu penuh dengan janji. Itulah punya kita mengendapkan emosi dan kita melihat dengan objektif apa yang orang ini sudah lakukan. Artinya memang faktor-faktor sara begitu memang masih lekat sekali ada dalam Pilkada DKI 2020 ini, Bu. Lalu bagaimana optimisme dari PDIP sendiri kemenangan Jarot dalam Pilkada DKI di putaran kedua ini, Bu Mega? Kalau saya orangnya selalu optimis, karena kalau saya tidak optimis, saya kira saya tidak akan bisa menjadi seorang Megawati sampai hari ini yang seperti ini. Rakyat saya, rakyat Indonesia, itu semakin katakan pemimpin itu dengan objektivitas dan rasionalitas yang baik. Bahwa di kita ini adalah sebenarnya sebuah pengeroyongan. Ada yang mengatakan bahwa wah kalau orang itu maka ini nama ingin menyebutkannya dengan lebih keras. Kekerasan itu justru akan sangat merugikan
Kita berharap yang sehingga setelah pilkada ini juga situasi kembali menjadi kondusif. Itulah dia tadi Pak, dan juga perbincangan saya dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Baik.